Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 466, yang pakai kitab berapa itu? 440. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa ammal awsaful hamidatu fakatiratun aidon. Adapun sifat-sifat terpuji, fakatiratun aidon, itu sangat banyak. Juga seperti halnya sebelumnya bahwa sifat-sifat tercela itu banyak, begitu juga dengan sifat-sifat terpuji. Mitlul aqidatis shahihati, seperti akidah yang sahih. Akidah yang sahih. Ya, terutama terkait masalah takdir ya, bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini, semua yang kita alami merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya terjadi atas izin Allah. Itu akidah yang sahih, bahwa semua rezeki, ajal, semuanya sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Itu akidah yang sahih. Bahwa tugas kita hanya berusaha, hasilnya itu tergantung ketetapan Allah. Itu akidah yang sahih. Jangan sampai kita punya akidah seperti paham Qadariyah, yang betul-betul meyakini bahwa Allah itu begitu menciptakan makhluknya sudah tidak ikut campur tangan lagi dengan makhluknya. Artinya apapun usaha yang kita lakukan, itulah yang menentukan hasil yang akan kita raih. Itu paham Qadariyah itu. Paham Qadariyah itu punya keyakinan hasil yang kita raih itu sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Nah, kalau pengen makan ya kudu kerja, kalau nggak kerja ya kagak makan. Itu paham Qadariyah. Kalau paham Jabariyah sebaliknya, mereka punya pemahaman bahwa manusia ini nggak punya ikhtiar apapun. Semuanya digerakkan oleh Allah, mau itu perbuatan baik atau buruk, semuanya memang kita ini manusia nggak punya pilihan sedikit pun. Itu kalau paham Jabariyah. Makanya buat mereka nggak ada pahala dan nggak ada dosa. Kalau paham Jabariyah. Nah, kita untuk orang-orang yang punya keyakinan yang sahih, itu ada di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Kita punya ikhtiar,
kita punya usaha, tapi hasilnya bergantung dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Itu akidah yang sahih. Jangan sampai kita condong ke qadariyah, dan juga sebaliknya jangan sampai kita lebih cenderung ke paham jabariyah. Kalau qadariyah mah full logika akal, full usaha manusia, Allah tidak punya campur tangan sedikit pun atas hasil yang didapatkan manusia. Kalau jabariyah sebaliknya, pokoknya manusia nggak punya ikhtiar dan nggak punya usaha. Itu kalau jabariyah. Nah, kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah punya akidah yang ada di tengah-tengah itu. Kita tetap berusaha, kita tetap ikhtiar, tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu. Paham tuh ya? Itu akidah yang sahih. Dan itu harus diterapkan dalam diri kita sebagai salah satu sifat-sifat terpuji. Lagi-lagi ya, kenapa kita harus menerapkan sifat-sifat terpuji dalam diri kita, dan kenapa kita harus membuang sifat-sifat tercela dari dalam diri kita? Karena hanya dengan cara itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lagi-lagi tuh, orang yang sholat bisa sah sholatnya kalau badannya terhindar dari najis. Maka hati kita kalau pengen dekat dengan Allah harus membuang sifat-sifat tercela dan kita isi dengan sifat-sifat terpuji. Kalau kita pengen dekat dengan Allah. Gitu. Apa Bang Adi? Jadi kalau baru bisa sholat doang, baru puasa doang, baru zakat doang, baru haji doang, itu belum tentu dia bisa dekat sama Allah, belum. Karena yang penting tadi membuang sifat tercela dari dalam hatinya dan mengisi hatinya dengan sifat-sifat terpuji. Itu yang menentukan apakah kita bisa dekat dengan Allah atau tidak. Terutama ini yang paling pertama nih, aqidatus shahihatu. Aqidatis shahihati. Akidah yang sahih. Itu. Kita meyakini bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini, apapun yang kita alami, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu semua memang sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah. Tugas kita sebagai manusia hanya ikhtiar, hanya berusaha, hasilnya itu tergantung apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau mau lebih jelasnya, kemarin di bahasan malam Kamis ngaji di Masjid Jami Nurul Hidayah itu saya bahas tuh. Silakan aja lihat nanti pengajiannya. Aqidatus shahihah. Wa taubati, dan bertaubat. Taubat dengan istighfar beda ya Bang Kis ya, beda ya. Kalau taubat langkahnya ada 3. Kalau taubat tuh apa Bang Adi langkahnya taubat? Ustadz, apa Ustadz langkahnya? Yang pertama, menyesali perbuatan buruk yang kita lakukan. Yang kedua, berjanji, ikrar tidak akan mengulangi perbuatan itu. Yang ketiga, kita iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik sebagai lawanannya. Itu caranya taubat tuh. Jadi bukan cuma sekedar setiap malam baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 tapi gedeg sama orang masih ayo baik gitu. Itu mah belum taubat namanya. Yang namanya taubat, dia menyesali perbuatan buruk yang dia kerjakan,
dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Ketiga, dia kerjakan perbuatan baik sebagai lawanannya. Apa Bang Gis maksudnya sebagai lawanannya? Kalau kemarin saya gedug banget sama Ustaz Satiri, gitu. Begitu tobat, besok asal ketemu Ustaz Satiri langsung saya bagi, gitu. Ini Ustadz nih kepel saya, gitu. Itu caranya tobat tuh. Kalau kemarin istilahnya kita banyak make duit kita buat nonton hiburan, buat karaoke, buat mancing, buat jalan-jalan ke villa, segala macam dah. Buat seneng-seneng. Begitu tobat, besok-besok duitnya kita pakai buat sedekah, buat jariah, buat bangun masjid, bangun pesantren, buat nolongin orang. Itu namanya tobat baru. Apa nih? Langkahnya begitu tobat tuh. Jadi pertama, menyesali perbuatan buruk yang kita lakukan, kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Yang ketiga, kita kerjakan perbuatan baik sebagai lawanannya. Itu tobat baru. Bukan cuma sekedar istighfar tiap malam 100, 1000, bukan cuma itu. Ya minimal udah tobat dulu. Nanti begitu udah tobat baru kita meningkat ke tugas selanjutnya, menjaga taubat yang sudah kita lakukan. Gitu. Begitu udah tobat, kita jaga tuh, kita berusaha untuk menjaga taubat kita, jangan sampai kita ngulangin lagi. Kalau nanti pada akhirnya ngerjain lagi, ya taubat lagi. Begitu. Hah? Sifat manusia mulu banget sih. Tuh, taubat tuh namanya. Jadi ingat ya, taubat bukan cuma sekedar istighfar minta ampun, bukan. Ada langkah-langkahnya. Wal i'radi 'anil ma'siyati, dan berpaling dari perbuatan maksiat. Pokoknya kalau untuk urusan maksiat udah ogeng aja, udah ogeng gitu. Ogah. Kalau untuk urusan maksiat. Seneng sih Romana ini mah. Contohnya kan kita gitu. Lewatnya itu dosa lewat kadang-kadang enggak diperlukan. An-nazrul ula laka wan nazrul tsani alaika. Begitu Bang Adi tuh. Pandangan pertama itu nikmat untukmu, pandangan kedua itu dosa untukmu. Begitu kita lagi duduk, tahu-tahu ada empuan kagak pakai celana lewat. Pakai rok, nggak pakai celana. Gitu. Kalau cuma ngeliat sekilas itu laka, nikmat untukmu. Tapi wan nazrul tsani alaika, kalau sampai kita delengin dah gitu. Itu baru dosa untukmu. Kalau kayak Bang Mak sampai diputer berulang-ulang itu mah udah bukan laka lagi udah. Sampai diputer berulang-ulang sih. Dan dia putar lagi videonya gitu. Begitu Bang Adi. Ya an-nazrul ula laka wan nazrul tsani alaika. Berpaling dari perbuatan maksiat. Dia terutama maksiat yang sering kita kerjain, ngeluh, protes sama Allah, nggak nerima ketetapan Allah, itu terutama itu. Kalau cuma yang kayak tadi mah, kayak Bang Adi lagi emang kebetulan standnya ada di pinggir jalan, banyak orang lewat, dosa mata, itu mah dengan wudhu mudah-mudahan kan bisa dihapus gitu. Tapi maksiat kita yang sering kan, kalau Buya bilang yaitu ngeluh, protes sama Allah, nggak terima ketetapan Allah, nggak terima ujian yang Allah berikan.
nggak terima dengan musibah yang Allah kasih buat kita. Itu yang paling sering mah. Kalau dikasih nikmat lupa, nggak bersyukur, itu kebanyakan maksiat kita mah. Berpaling dari perbuatan maksiat. Ya pokoknya baik maksiat zahir maupun maksiat batin, semua dah. Wan nadami ala fi'liha, dan menyesal atas mengerjakannya. Kalaupun kita mengerjakan maksiat, langsung nyesel dan itu. Nyesel dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Wal haya'i minallahi, dan merasa malu kepada Allah. Malu sama Allah. Kalau jam segini kita dilihat lagi tidur, malu begitu. Berangkat ngaji, biar kalau kita dilihat Allah lagi ngerjain kebaikan, jangan sampai kita dilihat Allah lagi ngerjain keburukan. Itu malu kepada Allah tuh. Itu yang sering kita dengar, al haya'u minal iman, malu-malu enggak keduman itu. Kalau kata Bang Andi begitu dia, al haya'u minal iman, malu-malu enggak keduman. Al haya'u minal iman, malu itu sebagian dari butir keimanan. Itu malu yang kayak tadi, malu jangan sampai kita lagi dilihat Allah lagi ngerjain maksiat gitu. Malu kalau Allah melihat kita lagi ada di tempat maksiat. Itu malu yang sebagian dari iman yang kayak begitu. Atau minimal kalau emang nanamin malu sama Allah masih susah, minimal malu sama guru dah gitu. Malu sama guru. Abang Budin, malu jangan sampai kita dilihat guru lagi begini lagu kita gitu. Gimana Om Manta? Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah, waktu kita baca di Raw Bebek tuh sama Buya, di situ ada keterangannya tuh. Kalau memang ketika sholat kita belum bisa meyakini bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, kita belum bisa menanamkan keyakinan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, minimal tanamkan keyakinan bahwa guru kita lagi ngawasin kita, bahwa guru kita lagi nilai perbuatan kita gitu. Minimal begitu tuh. Mang Ma'ruf di rumah mau ngerjain macem-macem, langsung inget malu ntar kelihatan Buya kita lagi begini. Itu namanya malu tuh. Malu yang sebenarnya begitu Mang Ma'ruf. Makanya kalau kita sudah bisa menanamkan sifat malu yang seperti itu, insya Allah keseharian kita bisa terjaga gitu. Kenapa selama ini kita masih berani ngerjain maksiat, berani ninggalin kewajiban kita, berani berbuat hal-hal yang kurang baik? Ya karena belum punya sifat malu itu. Sama guru aja kita nggak malu, apalagi sama Allah gitu. Padahal kita tahu bahwa selama hidupnya aja Buya itu kadang-kadang tahu kita lagi ngapain di rumah, tahu beliau gitu. Apalagi udah wafatnya. Itu baru guru kita, apalagi Allah gitu. Kudunya kita tanamkan rasa malu itu di hati kita. Malu kita lagi dilatin Buya sholat johor jam 3 kurang 5 menit, malu gitu. Apa Ustaz?
Gitu. Kudunya tanamkan sifat malu seperti itu di hati kita. Kali sama Allah mah kejauhan dah, sama guru kita dah. Gitu. Sambil ngomel dari hati. Kalau Imam Ghazali bilang begitu, sambil ngomel di hati. Kenapa kamu malah lebih malu dilihat oleh makhluk dibanding ketika dilihat oleh zat yang menciptakan makhluk? Ngapa lebih malu sama guru dibanding sama Allah? Begitu sambil ngomel dah. Itu al-haya'i minallah, rasa malu kepada Allah. Tanamkan itu. Gitu. Makanya kalau sudah bisa menanamkan itu, insya Allah aktivitas kita terjaga. Gitu. Jelas ya? Cukup. Kiai, amin Kiai. Mang Budi kali. Mang Gesmono. Pak Guru kali, Pak Guru. Ya sebenarnya sama aja kayak misalkan pihak sekolah sampai sekarang nggak mau nerapin SPP, takut emang amanah dari beliau, itu sama aja gitu. Kalau bahasa torikohnya itu terus menjaga robitoh namanya, menjaga robitoh antara murid dan guru, terus kita jaga tuh. Jangan sampai kita lagi dilihat Buya lagi begini, lagi ngerjain keburukan. Itu robitoh namanya. Minimal kalau belum bisa menanamkan malu kepada Allah, ya tanamkan kayak gitu dulu dah. Minimal. Apa jangan-jangan udah pada lupa kan itu masalah robitoh. Masih ingat ngomong tak? Apa udah 12 pisan udah? Kagak inget pisan romannya. Apa Ustaz? Iya. Kagak inget pisan kalau Buya selalu ngawasin kita, itu kagak inget pisan udah. Ama yang begitu kagak inget apalagi sama Allah. Jauhan lagi. Wa ta'ati, dan berbuat taat. Patuh kepada Allah. Wa sabri, dan bersabar. Bersabar dalam artian tekun dan ulet. Tekun ya, sobri, tekun. Lah, sepi amat tuh. Sentil. Kagak nabok. Wal waro'i, dan apik, teliti. Dalam semua aktivitas kita selalu menerapkan waro, selalu teliti. Ini kira-kira apa yang kita kerjain sesuai enggak dengan hukum syara? Dibolehkan enggak sama hukum syara? Kira-kira apa yang kita kerjain Allah ridho apa enggak ya? Kira-kira apa yang kita kerjain sesuai tuntunan apa enggak ya? Itu waro namanya, teliti. Ini dibolehkan apa haram ya? Itu namanya waro, teliti. Dalam semua aktivitas, bukan cuma sekedar ibadah mahdoh doang. Pokoknya semua aktivitas kita harus selalu teliti. Ampun. Wazuhdi, dan zuhud. Wal qanaati, dan qanaah. Zuhud artinya melepaskan ikatan dari hati
melepaskan segala sesuatu selain Allah dari hati, qanaah merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, rasa cukup, qanaah. Kalau zuhud melepaskan segala sesuatu dari hati kita. Kalau bahasa buyanya, motor ya taruh di garasi, jangan taruh di hati. Mobil taruh di garasi, jangan taruh di hati. Itu zuhud namanya. Kalau qanaah merasa cukup. Gimana, Om? Jelas itu udah. Pak Guru namanya Pak Guru? Enggak. Kalau jawaban kali? Kemudian cukup. Saya sendiri. Pak Ketua kali, Pak Ketua cukup. Wasyukri wathanai. Waridho dulu ya. Waridho wasyukri wathanai. Waridho dan menerima segala sesuatu dari Allah. Mau itu bentuknya ketetapan, takdir, anugerah, rezeki, pokoknya semuanya kita terima. Apapun bentuknya yang dari Allah. Ridho itu menerima. Wasyukri dan bersyukur. Wathanai dan selalu memuji Allah. Emang beda Ustaz antara memuji dan bersyukur? Beda ya. Kalau memuji kita ucapkan hal-hal yang baik, kita ucapkan tasbih, kita ucapkan tahmid, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, itu memuji namanya. Tapi kalau bersyukur bukan cuma sekedar mengucap alhamdulillah, kalau bersyukur lebih dari itu. Bersyukur artinya kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat taat kepadanya. Itu syukur namanya. Kalau baru ngucap alhamdulillah doang, itu belum syukur. Makanya bersyukur itu kayak taubat, tahapannya ada 3. Yang pertama kita memuji Allah. Yang kedua kita yakini bahwa semua ini anugerah dari Allah. Yang ketiga, kita gunakan anugerah itu untuk berbuat taat kepada Allah. Itu bersyukur namanya. Kalau baru ngucap alhamdulillah doang, alhamdulillah, itu belum syukur. Belum. Jadi tahapannya, langkahnya ada 3. Pertama kita memuji Allah. Setelah itu kita yakini bahwa semua ini anugerah dari Allah. Yang ketiga, kita gunakan anugerah itu untuk berbuat taat kepada Allah. Itu syukur namanya. Makanya dipisah nih antara wasyukri wathanai, bersyukur dan memuji Allah. Karena itu 2 hal yang berbeda. Wasidqil hadithi, dan jujur dalam ucapan, dalam berucap. Wal wafa'i, dan memenuhi janji. Wa ada'il amanati, dan menunaikan amanah. Wa tarkil khianati, dan tidak berkhianat. Jujur, memenuhi janji, menunaikan amanah, dan tidak berkhianat. Itu sifat-sifat terpuji.
Apa Bang Budin? Enggak, sama orang ini mah. Kalau sama Allah gimana Bang Budin? Jujur sama Allah. Jujur memenuhi janji, terutama janji masalah harta ya atau materi, itu lebih diutamakan untuk ditunaikan tuh. Karena takutnya orang yang kita janjiin lagi ngarep-ngarepin, itu takutnya memenuhi janji. Itu yang sampai ada al-aidatu dainun, kata Ustaz tadi salah itu. Ya udah kita pakai kalimat yang biasa aja. Al-wa'du dainun gitu. Janji itu hutang, itu janji yang berupa materi gitu. Yang sampai dianggap utang itu begitu. Besok Bang Mak ya, insya Allah saya bagi dah, bang saya 2.000 mah gitu. Itu jadi utang tuh, berarti kita punya utang 2.000 Bang Mak begitu. Begitu Ustad. Menjanji tibang Mak, lu utang lu mau gua, janji pengen main. Bukan itu mah. Jadi al-wa'du dainun itu kalau janjinya dalam hal yang berkaitan dengan materi. Al-wa'du dainun, janji itu hutang gitu. Menunaikan amanah, ya amanah kita udah paham ya, baik itu dalam hal yang luas maupun hal yang paling sempitnya. Amanah kita untuk membimbing diri kita sendiri, membimbing keluarga kita, membimbing masyarakat, itu amanah yang Allah berikan buat kita, terutama ya buat diri kita sendiri. Amanah yang Allah berikan buat diri kita, menjaga mata kita, jaga kuping kita, jaga mulut kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita, itu semua amanah yang Allah berikan buat kita. Yang dalam ayatnya qu anfusakum, jagalah diri kalian. Karena kalau dulu Buya sempat bilang kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, ya kita pun jadi pemimpin buat diri kita sendiri. Rakyatnya, anggotanya ya tadi, anggota badan kita. Jangan sampai anggota badan kita gunakan untuk berbuat maksiat. Berarti kita sudah melanggar amanah yang Allah berikan. Amanah. Apa Bang Adi? Jelas sudah paham. Dan tidak berkhianat. Berkhianat dalam artian mengabaikan amanah yang diberikan kepada kita, itu khianat. Wa hifzi haqqil jiwari, dan menjaga hak bertetangga. Bahkan sampai itu dijadikan salah satu tanda orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Tanda orang yang beriman tuh. Bang Sarip akur nggak sama tetangga? Akur. Kalau kayak saya enak, tetangga saya kagak repot, pada rebah semua. Itu salah satu tanda orang beriman, menjaga hak tetangganya, memuliakan tetangganya.
Wa badlit ta'ami, dan suka memberi makanan. Ya terutama buat tetangga. Buat tetangga, Bang. Kemarin waktu hari Sabtu, kapan tahu? Saya bilang sama ibu-ibu tuh, sodakoh itu ada 5 tingkatan. Kalau kita sodakoh sama orang yang sehat, apa iya? Dari tingkatannya ada 5. Ada sodakoh ke orang yang sehat, ada sodakoh ke orang yang sedang tertimpa musibah atau sedang dalam kesulitan. Yang ketiga, sodakoh kepada keluarga dan kerabat kita yang sedang membutuhkan. Yang keempat, sodakoh atau hadiah kepada orang tua. Yang kelima, hadiah kepada guru. Itu 5 tuh, paling tingginya sama guru. Itu nilainya 1 kali sedekah sama ngeden 900.000 nilainya sama guru. Kalau sama orang tua sekali sedekah sama dengan 100.000 kali sedekah. Nanti lihat kitabnya, namanya kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi ada 5 tingkatan sedekah. Kalau dulu Buya ngajarin kita cuma 3, itu saya tambahin lagi 2 lagi. Jadi ada sedekah hadiah sama guru, hadiah sama orang tua, sedekah sama keluarga kita, kerabat kita yang membutuhkan, sedekah sama orang yang sedang tertimpa musibah atau sedang mengalami kesulitan. Yang kelima itu sedekah dengan orang yang sehat, itu, atau orang yang lagi dalam kondisi normal. Itu tingkatannya ada 5. Paling tingginya itu sama guru. Nah, badlut ta'am, memberikan makanan, silahkan dah, dipilih aja tuh. Tapi terutama tetangga, jangan sampai kita masak sesuatu aromanya sampai ke tetangga kita, itu tetangga kagak kebagian pisan. Makanya kalau dalam kitab apa aja mal, bayakin kuahnya aja. Kemarin saya ngaji malam minggu kitab Akhlaqul Banin begitu. Kalau Rasul mesen kalau masak daging banyakin kuah sopnya. Ya bayanginnya jangan zaman sekarang. Emang zaman sekarang mah bocah gue udah pada bosan makan ayam. Dulu mah emang ketemu dagingnya cuma setahun sekali dulu mah. Gitu. Emang kalau dulu rasa syukurnya kuat, meskipun dibagi kuah sop rasa syukurnya udah luar biasa. Sekarang itu emang syukurnya kurang. Gitu. Sampai dikasih ayam masih ngeluh aja, ayam lagi. Itu syukurnya beda. Itu memberikan makanan. Jangan lupa tuh, itu termasuk sifat-sifat terpuji, harus dibiasakan. Apalagi emang kita diajarin sama guru kita, sama mursyid kita begitu. Setiap ngaji beliau yang nyiapin makanan buat kita. Nah, ilo kita kagak nyontoh pisan. Wa ifsya'is salami, dan selalu menebar keselamatan. Kemanapun kita melangkah, jangan sampai ada orang yang tersakiti. Gitu. Ifsya'us salam, menebar keselamatan. Kalau bahasa Kiai Zainuddin MZ-nya, waktu beliau ngasih contoh itu, mukmin itu, dan memang ada keterangan hadisnya ya, mukmin itu bagaikan lebah. Gitu.
Lebah itu dimanapun dia hinggap, dimanapun dia mencelok, nemplok, nggak ada satu dahan pun yang patah. Gitu. Lebah. Al-mu'minu kan nahl. Mukmin itu seperti lebah. Yang dia makan bagus, yang keluar dari dirinya cakep, gitu. Dan kemanapun dia hinggap, kemanapun dia nemplok, nggak ada daun atau dahan yang rusak. Kita pun sebagai seorang mukmin gitu, kemanapun kita melangkah, tidak ada satu orang pun yang tersakiti oleh kita, selalu membawa keselamatan buat orang lain. Abang mau jangan sampai ngakunya orang mukmin tapi kemana nyakitin gitu. nyakitin gitu, nyakitin. Abang Adi? Nenek itu. Hah? Nenek. Itu menebarkan keselamatan. Wa husnil amali, dan memperbagus perbuatan, memperbaiki perbuatan. Aktivitas kita semuanya kita kerjakan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sebaik mungkin. Husnil amal. Wa hubbil akhirati, dan cinta akhirat. Wa bughdid dunya, dan benci kepada dunia. Tanyain dah tuh, abang guys, biar kagak salah paham itu. Begini kayak ini kan dua ya, cinta akhirat dan benci kepada dunia. Kalau orang-orang yang mukmin, muslim, atau orang-orang yang sifatnya baik, sifatnya terpuji, apapun yang mereka miliki semuanya digunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Itu kalau orang yang sifatnya terpuji. Dia punya badan, punya tenaga, tenaganya dipakai untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dia punya harta, hartanya digunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Apapun yang dia punya, semuanya dia pakai untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dan dia benci terhadap dunia, artinya jangan sampai semua yang dia miliki dia gunakan cuma sekedar untuk meraih kesenangan di dunia. Bodoh amat dah akhirat mah, yang penting kita di dunia senang-senang. Jangan sampai begitu tuh. Itu bughdid dunia namanya. Membenci dunia. Nanti mah di akhirat gimana kek? Gitu. Yang penting di dunianya kita hidup seneng. Gitu. Apa aja punya. Gitu. Jangan sampai begitu tuh. Itu bughdid dunia namanya. Membenci dunia. Jadi apapun yang kita miliki, jangan sampai itu cuma kita gunakan untuk meraih kebahagiaan di dunia doang gitu. Makanya nanti orientasinya berbeda. Kalau bangkis yang cinta akhirat, begitu dapat duit yang kepikiran pertama, ini saya sedekah buat siapa aja ya, begitu tuh. Kalau yang cinta akhirat, begitu punya mobil, ini saya mau ngajak temen ziarah kemana ya, gitu. Cinta akhirat. Kalau yang cinta dunia, begitu dapat duit, ini kita mau seneng-seneng kemana ya, mau jalan-jalan kemana ya, gitu. Nyari hiburan di mana ya, gitu. Itu kalau yang cinta dunia. Makanya dua nih disebut branding, hubbil akhirah wa bughdid dunya. Kalau bisa apapun yang kita miliki semuanya kita arahkan buat akhirat. Kalau ngajak makan-makan itu bukan hobi dunia, bukan.
Karena tadi badut to'am itu termasuk sifat terpuji. Lagi punya duit nih Bang Tony, ayo kita makan-makan di luar gitu. Di teras. Ngajak bini, ngajak temen, ngajak keluarga gitu. Ayo alhamdulillah dapat rezeki nih, tanah udah laku kan gitu. Ayo. Tahu tanah sama. Ngajak dah jalan-jalan, ayo kita ngaji ke puncak kalian, kita bakar-bakar ikan di sono. Itu nggak jadi masalah kalau itu mah. Karena badut to'am termasuk ausofil hamidah gitu. Badut to'am. Ini kalau buat kesenangan, hiburan, ayo kita mancing ke laut gitu, modalin sampai jutaan buat temen-temennya mancing. Atau ayo kita nyari tempat karaoke yang enak gitu. Gak ada aja. Kadang Ustadz ditawarin juga sama PKS ya. Udah mau Ustadz gratis Ustadz, saya mau nyari berkahnya aja. Baru separuh ini, udah jam 12 saja. Wal jazai minal hisabi, dan menghindar dari hisab. Menghindar dari hisab. Apa itu maksudnya, Mas Arif? Lagi-lagi ya, apapun yang kita miliki, kalau itu kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, kita gunakan untuk kebaikan, kita gunakan dalam rangka berbuat takwa, itu tidak akan dihisab. Makanya kalau kita lihat bab makan dan minum di kitab Ihya Ulumuddin, rezeki atau harta yang kita berikan buat istri, buat anak, buat keluarga, buat kerabat, buat kawan-kawan kita, itu tidak akan masuk dalam hisab gitu. Kalau harta yang kita gunakan untuk hal-hal seperti itu, termasuk tadi ngajak teman-teman makan, itu termasuk harta yang tidak akan dihisab gitu. Nah, menghindar dari hisab artinya apa yang kita gunakan, apa yang kita miliki, semuanya kita gunakan untuk berbuat taat agar kita terhindar dari hisab gitu. Makanya dari dulu Buya ngajarin tuh, kalau punya mobil niatin mobilnya buat ngaji, kalau punya motor niatin motornya buat ngaji gitu. Kalau punya rumah niatin biar rumah kita, ntar kita bisa bikin acara, ngundang temen-temen makan di rumah gitu. Sekedar kebutuhan biar anak pada punya kamarnya masing-masing. Itu semuanya enggak dihisab nanti. Yang dihisab itu kalau kita baca surah At-Takatsur tuh, alhaakumut takatsur. Kalau harta itu hanya kita tumpuk-tumpuk doang, kita kumpulin doang. Gitu. Di rekening udah ada berapa juta, udah berapa ratus juta, udah berapa M gitu. Kita kumpulin doang tuh harta. Itu yang nanti akan dihisab. Bang. Kalau kita gunakan untuk berbuat baik, itu enggak. Itu tidak akan dihisab. Makanya kalau orang takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, atau bi ghairi hisab gitu. Pokoknya orang takwa mah hartanya enggak akan dihisab. Karena dia mah pasti hartanya digunakan untuk kebaikan gitu. Enggak kayak kita. Hah? Nggak ada yang tumpuk-tumpuk. Saking kagak. Apa yang mau ditumpuk? Makanya kalau awalnya at-takatsur, baru ujungnya tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im.
Semua nikmat yang Allah berikan itu nanti akan dipertanyakan, karena cuma kita tumpuk-tumpuk doang, kita cuma simpen-simpen doang gitu. Buat bini, buat anak pelit, buat keluarga pelit, apalagi buat temen-temen gitu. Yang bini kadang-kadang begitu, buat lakinya aja mentang-mentang dia megang duit pelit gitu. Kadang-kadang begitu. Apaan? Ya kalau nggak ada ya kita manyun bareng-bareng nek. Wa khafdil janahi, dan rendah hati. Asal katanya janah itu sayap, merendahkan sayap gitu. Rendah hati. Wa kaffil adza, dan tidak menyakiti orang lain. Wahtimalil balai, dan menerima bala yang diberikan. Wa muraqabatil haqqi, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini nanti kaitannya sama tadi ya, sama sifat malu. Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah, akhirnya kita malu kalau kita berada di tempat-tempat yang kurang baik. Malu Allah selalu ngawasin kita. Masa Allah melihat kita lagi di tempat maksiat gitu. Jadi muraqabah, selalu merasa diawasi. Wal i'radi 'anil khalqi, dan berpaling dari makhluk. Tidak terpengaruh dengan pujian dan hinaan makhluk. Berpaling dari makhluk. Selama yang kita jalankan ini sesuai tuntunan, bodoh amat dengan penilaian makhluk mah. Itu mau dipuji, mau dihina, ya silahkan aja. Yang penting apa yang saya kerjakan sesuai dengan tuntunan yang diberikan. Itu i'rad 'anil khalqi, berpaling dari makhluk. Bukannya di kamar aja Bang Tony, kagak ngumpul pisan, bukan gitu. Berpaling dari makhluk di kamar aja. Emang bini kita bukan makhluk gitu. Berpaling dari makhluk artinya tidak terpengaruh dengan komentar dan penilaian masyarakat, pujian dan hinaan mereka, nggak terpengaruh. Wa tuma'ninatil qalbi, dan tenangnya hati. Menjalani kehidupan ini dengan hati yang tenang, hati yang enjoy. Tenangnya hati, itu akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, sifat-sifat terpuji. Gimana Bang Kis? Yang penting saya mah udah usaha, iklan udah dipasang, brosur udah disebar gitu. Pamflet udah ditempel di mana-mana. Mau hasilnya nanti banyak atau sedikit, ya itu mah terserah Allah aja. Hati kita jadi tenang. Itu namanya sifat terpuji. Wa kasrin nafsi an hawaha wa qawwaha, dan melawan nafsu dari keinginannya dan kekuatannya. Lagi-lagi ya, dalam menjalani kehidupan ini ada dua tuh, ada tuntunan dan ada nafsu. Kalau kita ngikutin tuntunan, berarti kita meninggalkan nafsu.
Kalau kita meninggalkan tuntunan berarti kita lagi ngikutin nafsu. Nah harusnya keinginan nafsu itu terus kita lawan. Pokoknya yang kita laksanakan, yang kita kerjakan hanya yang sesuai dengan tuntunan gitu. Agar jangan sampai kita jadi ngikutin nafsu jadinya. Terusin ini. Masih panjang agak? Masih panjang ya. Tapi nanggung amat mana? Belum kelar ini. Terusin nggak, Ustaz? Hah? Terusin. Sampai jam 1 nggak apa-apa. Iya, cakep nih. Wahajriha an ladzatiha wa syahwatiha, dan menjauhkannya dari kelezatannya dan syahwatnya. Karena lagi-lagi nafsu itu memang cenderung kepada sesuatu yang lezat-lezat, kepada sesuatu yang menyenangkan menurut dia. Makanya jangan kita ikutin tuh, apalagi sesuatu yang membuat dia keenakan, membuat nafsu keenakan. Menjauhkannya dari kelezatannya dan syahwatnya. Wal khaufi, dan rasa takut kepada Allah. War roja'i, dan berharap kepada Allah. Wal judi, dan dermawan. Wasofhi, dan memaafkan. Sifat pemaaf, sofhi. Asal katanya kalau musofahah itu berjabat tangan. Orang kalau udah salaman itu saling memaafkan. Kalau kita mah kagak ya. Salaman gedeg mah ayo bae. Harusnya kalau udah salaman udah berarti saling memaafkan gitu. Kayak habis sholat Idul Fitri kan begitu, pada keliling dan tuh salaman, gitu, pelukan, nangis-nangis. Ntar mah habis itu ya. Itu sofhi, itu memaafkan. Kalau kita sering pakainya musopahah, berjabat tangan. Karena intinya berjabat tangan ya saling memaafkan gitu. Wal mawaddatu, dan kasih sayang kepada orang lain. Wal ghiratu, dan merasa sayang. Sayang apa kasihan? Paham tuh udah bagus. Giroh bahasa kita lain ya artinya. Semangat. Giroh amat sih gitu. Giroh. Ini kalau bahasa secara kamusnya giroh itu artinya cemburu. Tuh cemburunya kalau bahasa kita, ini sayang ini bocah, padahal dia pinter sama ibadah rajin. Cuma mainnya ngapa di pos mulu, itu giroh namanya. Ngerasa kasihan. Udah daripada Bang Emak ngancing mulu, kita ajak ngaji dah gitu.
Itu namanya giroh tuh, cemburu, ngerasa sayang sama orang lain. Jangan sampai kerjaannya banyakan yang nggak ada manfaatnya. Itu giroh namanya tuh. Apa Ustaz kalau bahasa kitanya yang begitu sebutannya? Iya, kita ngerasa jangan sampai seseorang itu terjerumus ke dalam perbuatan buruk, itu giroh namanya. Kalau bisa dia kerjaannya cakep terus gitu. Peduli. Ya boleh peduli gitu. Itu kalau bahasa Arabnya giroh tuh yang kayak gitu. Pak Ketua kali tahu bahasanya apa itu kalau begitu? Peduli sama kasihan ya? Kasihan dia. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan buruk. Itu giroh bahasa Arab itu. Wal muwasatu, dan suka menyantuni. Dermawan, memaafkan, kasih sayang kepada orang lain, kasihan dan peduli kepada orang lain, dan sering nyantunin. Cakep itu Bang Adi udah ya. Dermawan ongkoh, tukang nyantunin ongkoh, memaafkan ongkoh, kasih sayang ongkoh, peduli ongkoh. Itu kalau diterapin semua itu Bang Adi dari awal udah kagak jadi orang udah. Wal mudaratu, dan saling memberi hadiah. Kalau muasah menyantuni itu bagi ke orang yang ekonominya di bawah kita. Kalau mudaroh itu bagi ke orang yang ekonominya di atas kita. Itu mudaroh namanya. Nah, itu sekarang sering dipakai sebenarnya jadi dawir. Sesatiri kerjanya dawir, gitu, keliling dari rumah ke rumah. Cuma bukan bagi, dia meminta. Dawir. Mudaroh. Jadi kalau muasah nyantuni orang yang di bawah kita, kalau mudaroh itu ngasih hadiah ke orang yang selepel sama kita, sama kita, atau yang di atas kita. Itu mudaroh namanya. Apa mantap? Kalau modar lu lain lagi. Wal itari, dan mementingkan orang lain. Mementingkan orang lain. Ya, jangan saya mulu yang dibagi, ono kali-kali dia no. Gitu. Jangan saya mulu. Ada. Apa Ustaz? Mementingkan orang lain. Kayak dulu kan ceritanya para sahabat ketika perang ada air cuma segelas. Gitu. Begitu mau dikasih ke yang satu, kata dia, no buat dia aja no, dia lebih aus dari saya. Gitu. Terus begitu dianterin ke yang satu, dia ngomong lagi, no buat ono aja no, dia lebih aus dari saya. Itu namanya mementingkan yang lain. Ujung-ujungnya air segelas nggak kepinum pisan gitu. Kalau Bang Adi lain sampai diludahin nasinya biar kagak diminta. Biar gak ada yang minta ini. Santri dulu lagunya begitu, santri. Sengaja biar gak ada yang minta. Harusnya yang kita terapkan itar, lebih mementingkan orang lain. Udah, jangan saya mulu pengen dikasih kerjaan, ono buat yang lain no. Saya mah alhamdulillah segini gue udah cukup begitu. Abang Adi. Kagak kan belum sesuai target ini.
Wan nasihati, dan nasihat, suka memberi nasihat. Kalau diminta tapinya ya, kalau nggak diminta ya jangan. Teradahan itu mah. Kalau orang datang ke kita minta nasihat, ya kita kasih nasihat. Kalau kagak diminta ya jangan. Wal iffati, dan menahan diri dari meminta. Iffah itu tidak suka meminta. Iffah, menahan diri dari meminta. Biar kita lagi butuh banget, lagi kepepet banget, lagi kosong banget, tetap dia tahan dirinya untuk nggak minta ke orang lain. Itu iffah namanya. Wat taslimi, dan berserah diri kepada Allah. Wat tawakkuli, dan bertawakal kepada Allah. Taslim itu adanya di awal, tawakal adanya di akhir. Kita keluar dari rumah, sebelum melangkah, tanamkan di hati kita, ya Allah, apapun yang terjadi pada diri saya nanti di luar rumah, di mana-mana, saya terima ya Allah. Saya serahkan diri saya kepada Engkau ya Allah. Itu taslim namanya. Kita udah usaha, udah hati-hati menjaga diri kita, kemudian begitu selesai baru udah tawakal. Saya serahkan hasilnya kepada Engkau ya Allah. Gitu. Taslim dan tawakal, berserah dan tawakal. Ya, taslim di awal, tawakal di akhir. Wasyaja'ati, dan berani. Masih panjang. Wal muru'ati, dan menjaga wibawanya. Muru'ah, berwibawa, menjaga wibawanya. Kayaknya sini dulu kali ya, udah jam 12:30. Gimana Ustaz? Cukup itu? Bang Budin nambahin nggak cukup? Pak Ketua kali? Pak Guru? Kiai nambahin nggak cukup? Wa mahabbatillahi ta'ala, kita potong dulu dah, udah 12:30. Pertemuan selanjutnya kita terusin. Itu beberapa sifat-sifat terpuji yang harus kita terapkan dalam diri kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita belum bisa menerapkan sifat-sifat terpuji ini dalam diri kita, masih berat, masih sulit untuk kita agar bisa mendekat kepada Allah, masih berat. Karena itu intinya, bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma sekedar puasa, bukan cuma sekedar ngaji, bukan cuma sekedar zikir, bukan. Intinya bagaimana hati kita isi dengan sifat-sifat terpuji itu. Karena nggak sedikit orang yang sholat, tapi tadi pelit, ongko, masih gedeg sama orang aja, masih hasad, gitu. Buat nyantunin berat, buat memaafkan berat, gitu. Sombong, nggak rendah hati, keyakinannya masih kurang, tawakalnya kurang, berserahnya sama Allah kurang, gitu. Syukurnya kurang, nggak menerima ketetapan Allah. Nggak sedikit aja kayak begitu. Bahkan yang udah ngaji kayak kita aja belum tentu bisa nerapin itu. Kebanyakan kita baru cuma sekedar bisa sholat doang, puasa doang, tapi sifat-sifat terpuji kayak tadi disebutin belum kita terapkan. Nah, kalau kita pengen betul-betul dekat dengan Allah, terapkan ini semua dalam diri kita. Nah,
Kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.